di usia yang masih sangat muda. Umurnya berapa? Mau 23. Mau 23? Ya. Serius Teh Jihan? Serius. Luar biasa banget. Teh Jihan, gimana ceritanya tuh Teh Jihan juga, dan sekarang juga sudah punya tim gitu ya. Ya. Dan apa sih yang membuat Teh Jihan bisa sampai di titik sekarang ini? Prinsip apa sih yang dipegang? Apa sih yang membuat Teh Jihan seperti ini? Lebih ke ini sih ya. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Talkers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Adi Peng, host paling terkece di Binet. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Wah, luar biasa banget hari yang spesial ini, spesial episode ya. Kalau udah pakai baju putih ini seperti biasanya ya, episode Binet Fighters. Jadi Binet Talk series Binet Fighters. Jadi kalau udah pakai baju putih ini berarti artinya Binet Talk series Binet Fighters. Kenapa episode ini ada? Karena supaya Binet Lovers dimanapun kamu berada juga tahu siapa aja sih orang di balik Binet, ya kan? Dan orang itu tuh ngapain aja sih? Siapa dan ngapain aja, apa yang dilakukan? Nah, kayak gitu ya. Jadi namanya Binet Fighters yang berarti pejuang Binet. Nah gitu, luar biasa banget. Dan semoga hari ini kita selalu ada dalam kesehatan, kebahagiaan, dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Oke, sekarang hari ini, episode ini saya ditemani oleh seseorang Binet Fighters ya, yang sangat amazing di bagian finance ya. Siapa lagi kalau bukan Teh Jihan. Teh Jihan, gimana kabarnya Teh Jihan? Alhamdulillah baik. Jadi Teh Jihan ini banyak banget jadwalnya ya. Sekarang nanti mau meeting bentar lagi, dan ini nyempetin buat jadi dua star Binet Talk ya. Harusnya tuh harusnya tuh masih lama, ada sekitar 1 minggu lagi, beberapa hari ke depan lah. Cuman karena ada satu dan lain hal, ada yang nggak siap ya, dan sekarang minta dimajuin gitu. Bukan minta dimajuin, karena pengen saya dimajuin Teh Jihan dulu. Sangat dadakan sekali. Tapi kan enggak, kemarin kan saya ngabarin dulu. Oke, gak apa-apa. Intinya terima kasih Teh Jihan udah bisa nyempetin ke Binet Talk. Siap. Gimana kabarnya Teh Jihan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana Kang Aldi kabarnya? Baik alhamdulillah. Harus baik saya mah. Kalau nggak baik ntar gimana Binet Talk ya? Betul ya. Oke, Teh Jihan kan Binet Fighters nih. Betul. Teh Jihan ini di divisi finance, ya kan? Betul. Coba gimana ceritain? Dan udah punya tim kan? Udah. Di Binet berapa lama? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Di usia yang masih sangat muda. Umurnya berapa? Mau 23. Mau 23? Ya. Serius Teh Jihan? Serius. Mau 23 udah menjadi kepala divisi ya. Luar biasa banget. Teh Jihan, gimana ceritanya tuh Teh Jihan sampai bisa ya sosok inspiratif lah ya, di usia yang sangat muda sekarang bisa menjadi nge-lead tim gitu, menjadi leader di divisi finance. Coba ceritain nih, gimana awalnya? Dari pertama aku masuk. Boleh. Oke. Aku masuk tahun 2020, saat itu pas zamannya Covid, ya, lagi Covid lagi tinggi. Yang nggak tahu bagian finance, maksudnya keuangan ya, bagian keuangan. Nah ini dia orangnya ya, bagian finance di Binet ini dia. Lihat, keren. Gimana tuh? Pasti dia tahu. Iya, takutnya nggak ada yang tahu. Oke, waktu itu aku masuk pas lagi zamannya Covid lagi tinggi tuh. Oke. Lagi tinggi-tingginya. 2000 berapa berarti itu? 2020. Dulu kan Covid dari 2019 ya. 2019 tahun 2020 aku interview di sini dulu tuh aku interview berlima. Ada 3 tahapan tes dulu yang
Betul-betul sih di BINET tuh ya. Berlima? Iya, berlima dari tes psikotes dulu, oke, terus keahlian, baru ke interview user dan HRD waktu itu. Oke, di 2020 itu tes berlima, dari psikotes itu berempat yang lolos dari berlima, terus langsung lanjut ke tes keahlian dan wawancara waktu itu interview, dan alhamdulillah 1 Juli 2020 itu aku masuk di BINET. Jadi tanggal 1 Juli 2020 itu hari pertama aku masuk di BINET. 1 Juli 2020. Betul. Wow. Itu Tejian tahu BINET dari mana? Kebetulan aku kan kuliah di LP3I Karawang. Ya, jadi di tempat aku kuliah tuh ada salah satu penempatan kerja. Nah, cuma meskipun ada fitur penempatan kerja, tetap harus tes dulu. Waktu itu aku tes berlima sama teman-teman ya satu angkatan dan satu kelas aku. Alhamdulillahnya dari kelima yang lolos itu aku. Itu waktu aku masih semester 4 deh kuliah. Jadi kuliah semester 4 aku langsung ngelamar ke sini. Itu taunya dari kampus sih. Kampus ngasih info gitu ya. Ada opportunity di BINET gitu. Terus ada 5 kandidat waktu itu, salah satunya aku, dan alhamdulillah bisa keterima di BINET. Wah, luar biasa banget. Berarti tahu dari berarti tahu dari LP3I, dan Tejihan waktu itu jurusan apa? Sesuai sama? Iya, akuntansi. Iya, betul. Sekarang bagian finance ya, berarti cocok lah ya. Masih satu jalur lah. Nah, setelah itu berarti pas masuk udah langsung jadi finance. Iya, betul. Jadi junior finance pertama kali masuk, aku waktu itu megang AR sama kasir. Pertama kali masuk jadi junior AR sama kasir. Waktu pertama kali masuk. Nah kemarin juga saya kan udah banyak banget BINET Factors ini kan, maksudnya yang syuting kemarin. Itu ada yang loncat-loncat dari kemarin kayak Pak Sidik, dia dari sales, CR, sekarang HC kan. Ya kan, HC itu HRD ya. Jadi di BINET tuh namanya HC ya, gitu kan, Human Capital. Nah itu kan loncat-loncat, berarti Tejihan langsung ke finance tuh. Iya, kalau aku konsistensi sampai sekarang. Konsisten 3 tahun. Itu gimana rasanya 3 tahun? Jadi finance di BINET tuh menjadi seorang finance gimana di mungkin waktu awal sih masih junior ya, aku masih pegang operasional waktu itu, masih kayak yang pegang kalau misalkan ada yang mau reimburse atau yang ada pengajuan itu langsung ke aku yang koleks terkait AR atau reminder piutang. Waktu awal job desk-nya itu. Nah, cuma ketika diberikan kesempatan dan amanah sama Pak Berto gitu, baru di posisi senior mulai tuh belajar terkait budgeting, terkait perhitungan kelayakan project. Nah, di situ baru mulai sih adrenalinnya finance. Mantap. Berarti tantangannya paling terberat nih. Sekarang sebenarnya saya sih pengen lebih ngebahas personalnya, apa yang dirasain sama Tejihan gitu selama 3 tahun di BINET berkarir dan memilih BINET. Kenapa memilih BINET itu? Pertama, kalau misalkan ditanya tantangan di finance, rasanya gimana di finance? Ya cukup ada senangnya, ya pasti ada, ya suka dukanya pasti ada sih kalau kerja kan. Mungkin tantangan terbesar tuh kalau misalkan di finance gimana jagain uang perusahaan sejalan dengan budget yang udah di set ketika awal dan direalisasikan ya sesuai dengan plan. Itu sih tantangannya kalau di finance, gimana kita jagain project ini harus sesuai dengan plan gitu. Di situ sih harus banyak koordinasi dengan semua departemen, karena hampir semua departemen pasti ada keterlibatan dengan finance, mau itu dari BST, teknisi, atau dari HCGE juga sama. Itu semuanya. Mantap. Nah itu kan tantangan secara profesional nih. Ya kan. Tejihan sebagai finance. Nah betul. Kalau tantangan sebagai Jihan Nabilanya mulai
melewati jalan proklamasi sampai dari Dengklok proklamasi sih. Itu tantangan aku setiap hari karena kan emang tajian orang mana sih? Aku asli Kampung Sawah, Rengas Dengklok. Bukan Kampung Sawah yang di Karawang ya, yang di Rengas Dengklok sana lurus ya. Itu. Nah, jadi warga Dengklok ya, nih ada pionirnya Dengklok ya, menjadi Binet Fighters di Binet gitu, luar biasa banget. Tantangannya itu berarti dari setiap hari ya? Iya, aku PP bolak-balik. Kenapa nggak ngekos gitu maksudnya mes atau apa gitu? Karena aku ada ibu yang usianya itu udah lanjut usia dan posisinya di rumah tuh gak ada orang lagi selain aku sama ponakan aku. Jadi nggak kurang memungkinkan kalau aku harus mes atau kos ninggalin ibu aku sih. Jadi lebih better pulang pergi aja. Itu sih paling tantangan yang lumayan ya. Iyalah. Jalan proklamasi. Berapa lama sih dari sana ke sini? Kurang lebih 1 jam mungkin ya. Tergantung dari kepadatan lalu lintasnya sih. Macet atau enggak kan di sana kan? Macet atau enggak dan berlubang atau enggak itu sih. Mantap. Sekarang kan udah banyak yang berlubang nih ya sejak hujan kan? Betul. Cuma sekarang udah ada proses perbaikan sih. Wah, luar biasa ya. Dari jalan proklamasi 1 jam loh. 1 jam. Setiap hari. Nice, luar biasa. Tantangannya itu berarti salah satunya ya. Betul. 3 tahun tuh Pepe. 3 tahun. Itu berapa duit bensin itu? Ya ampun. Satu jam setiap hari. Wah, luar biasa. Belum pulang ya? 2 jam. Iya. Oke. Selama 3 tahun ngerasa bosan nggak itu tajian? Rasa bosan di finance. Enggak. Atau bolak-baliknya nih? Lebih ke personalnya ya, lebih ke tajihannya nih untuk menjalani. Kan tajihan kan memilih berkarir di Binet sekarang udah 3 tahun. Nah itu gimana rasanya ada ya karena 1 jam bolak-balik karena 2 jam bolak-balik ke kantor sampai ke rumah tajihan selama 3 tahun nih. Apakah itu yang menjadi hal tajihan itu menjadi bosan gitu atau gimana? Kalau misalkan bosen di jalan gitu ya. Kalau bosen di jalan sebenarnya ada beberapa alternatif jalan lain. Kalau mau ditempuh ya bisa lewat Pebayuran, bisa lewat Rawamarta. Cuma durasinya itu lebih lama dan lebih jauh gitu. Jadi lebih lama dan lebih jauh ya dinikmatin aja sih paling. Nah selain itu ada nggak? Terkait apa nih kalau terkait boleh terkait apapun lah di kerjaan gitu. Di kerjaan ada rasa bosan atau enggak? Nah kalau di kerjaan gimana? Dulu sih waktu udah kan awalnya aku di junior ya, di junior finance. Aku pernah ngerasa stuck di situ-situ aja. Ya karena kan kalau misalkan di junior finance lebih ke daily ya, ya input ya pokoknya banyaknya input, follow up gitu aja sih. Terus ngerasa stuck gitu. Karena aku orangnya senang belajar. Lebih belajar pengen setiap hari tuh ada ilmu baru yang aku pelajari gitu. Yang didapat lah ya. Betul. Nah itu sih salah satunya kenapa aku sekarang bisa di posisi senior. Aku ngerasa stuck gitu waktu itu. Terus waktu berapa lama tuh jadi junior berarti? Kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Karena untuk di posisi senior aku baru 1 tahun sih. Sekarang baru 1 tahun, hampir mau 1 tahun. Itu 2 tahun jadi junior. Waktu itu ngerasa stuck kayak aduh pengen belajar yang lain nih gitu, pengen belajar yang lain. Dan ya baiknya Pak Berto gitu ya, Pak Berto dia ngasih aku kesempatan buat belajar, buat belajar ilmu finance gitu ya. Meskipun sebelumnya aku belum punya nih, belum paham betul kan untuk budgeting terkait perhitungan. Jadi belajar di Binet ya. Betul, itu aku pelajari di Binet. Jadi dari beberapa kemarin juga aku dengar dari Binet Fighters ya Pak Sidik dan lain sebagainya itu di Binet bisa kerja sambil belajar. Nah itu sih, itu ya kan? bonus banget dan sih. Pak Berto sebagai CEO ya, CEO Binet itu mempersilahkan soal itu ya. Betul,
sangat penting sih. sangat Alberto. direkomendasikan ya kan, bisa Betul. sambil belajar. Jadi Teh Jihan kan background akuntansi kan, dan sekarang belajar finance kan. Betul, meskipun mungkin aku dasar udah tahu. Cuman bisa cuma lebih kan, upgrade skill. Nah betul, di dunia kerja kan lebih luas lagi ya, betul-betul lebih kompleks dan Roberto ngasih kesempatan aku buat terus belajar, sehingga aku ngerasa setiap hari aku merasa ada perkembangan. Oke. Nah, Teh Jihan nih tadi kan udah nge-spill nih. Kalau background Teh Jihan itu akuntansi. Ya. Kuliahnya akuntansi. Ya. Itu tuh sebenarnya passion Teh Jihan bukan sih? Atau tuh Teh Jihan sebenarnya pengen jadi ini? Aku tuh dulu ngambil jurusan akuntansi karena aku tuh seneng hitung. Aku dulu sekolah seneng matematika. Ya, aku seneng matematika. Senang matematika? Betul. Wow. Itu alasan aku. Jadi Luar biasa. kayaknya pas ngelihat juga ya, aku lihat terkait pekerjaan ya. Dulu tuh aku sebelum ambil jurusan kuliah, aku coba analisa dulu nih pekerjaan-pekerjaan di Indonesia gitu ya. Dan tertarik buat di akuntansi. Jadi passion tuh, benar-benar ya minat aja gitu. Iya, senang karena senang hitung sih. Bukan salah jurusan ya? Enggak sih. Oke, ya maksudnya berarti jadi cocok gitu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari orang tua, ada nggak tuntutan, Jihan kamu tuh harusnya jadi polwan misalnya atau apa gitu? Enggak sih, orang tua ngedukung pas aku bilang mau ambil jurusan akuntansi gitu, keuangan. Alhamdulillah ngedukung sih, baik orang tua maupun keluarga. Oke. Nice. Luar biasa. Oke, Teh Jihan. Ya. Tadi kan tantangan udah dijelasin sama Teh Jihan ya. Ya. Nah, sekarang apa sih kesan Teh Jihan yang dirasain selama 3 tahun berkarir di Binet? Banyak banget lah ya. Udah Apa tuh? lumayan, meskipun baru 3 tahun, cuma udah banyak banget nih yang dirasain di Binet. Di Binet tuh menurut aku kerjanya tuh ya asik karena kita kan bisa sambil belajar nih, ya kita bisa coba belajar ilmu baru. Jadi ya kesempatan untuk berkembang itu banyak. Terus selain itu untuk people-nya nih di Binet, menurut aku asik, apalagi di departemen FAT ya. FAT apa tuh FAT? Finance, Accounting, Tax. Oh, ya itu. Accounting, Tax. Betul, itu aku benar-benar ngerasain banget sih kekeluargaan ini, bukan cuma di FAT juga sih, di yang lain juga. Cuma di departemen aku sendiri ya, itu aku pernah nih ngalamin kejadian Apa tuh? lucu sih sebenarnya. Boleh tuh. Apa tuh? Jadi dulu kunci motor aku hilang. Kapan? Itu tahun kemarin Oke, hilang. terus? Ya, aku gak tahu itu kemana kunci motor aku, dan ya ampun udah dicari-cari. Masa saya pernah tahu ya? Jadi pernah dengar ya? Pas saya udah ada belum di sini? Ada kayaknya. Oh, ada. Pokoknya tahun kemarin Oke, deh. terus? Tahun kemarin kunci motor aku hilang. Gitu ya. Aku ke tukang kunci, ternyata mahal banget. Berapa? Coba dulu tuh buat kalau misalkan mau Bukan duplikat kan? Membuat ya? Jadi ya duplikat sih, duplikat kunci. Oke. Ke tukang duplikat kunci. Oke. Dia ngeduplikat kalau misalkan datang ke sini ke kantor itu tuh padahal dekat ya. Dekat, dia tuh motokin 150.000 lumayan. 150.000? Iya, padahal kan setahu aku kalau duplikat kunci cuma sekitar 30.000 ya. 25, 20, Iya. setahu saya sih Ini 150 coba. 50.000. Iya, akhirnya aku balik lagi ya ke kantor, dan yang dilakukan tim aku ya, dia gotong motor aku dong. Serius? Serius, dia gotong sampai belakang mes. Serius? Iya, serius. Digotong sampai belakang mes? Iya, Kan hilang kuncinya kan di kantor. Di kantor. Iya. gotong sampai belakang mes, disimpan. Iya, karena aku mau manggil dari orang Hondanya langsung waktu itu. Lebih Biar murah. sekalian ganti sama, bukan cuma duplikat kunci tapi sama ganti. bloknya ya, sama blok. Iya. Niatnya gitu. Ya ampun, aku sangat tersentuh sih. Gotong motor aku. Digotong. Siapa aja yang ngegotong tuh? Pak Isan. Isan. Ya, Pandang. Iya. Pak Isan Pandang harus nonton ya. Luar biasa. Pak Isan itu bagian FAT juga ya. Pandang di GE. Kemarin udah Pandang udah. Oh, udah. Pertama banget ya. Kesini. Ya, itu. Serius. Serius itu. Juga ya, boleh ya. Pak Isan sama Pandang mau gotong motor saya nggak? Boleh dong.
Cuman saya pengen gotongnya ke Rengas Dengklok. Bisa itu? Bisa. Pakai mobil. Oh, pakai mobil ya, iyalah. Mobil. Oh, terus jadi lika-likunya ya seru ya jadi Binet Fighters ya. Seru banget, apalagi kemarin. Kesannya ya. Tahun kemarin kan kita ada apa tuh? Gathering ya ke Oh, Jogja. iya. Itu asik. Oh, itu saya nggak ikut tuh. Ya, Iya, sayang iya. banget gak ikut. Ya, belum masuk. Oh. Bukan rezekinya, belum Iya. rezeki. Ntar tahun ini lah. Lihat budget dulu. Lihat budget dulu. Oh iya, Pak Ernest langsung lihat budget dulu. Oke, berarti selama ini perjuangan Teh Jihan untuk berkarir di Binet berkesan lah ya. Dan maksudnya happy aja ya. Teh Jihan ya. Ada nggak sampai kepikiran udah 3 tahun? Ada nggak satu titik di mana kayaknya mumet nih, ruwet nih jadi finance nih di Binet, atau kayaknya enggak deh, atau ada kayak kepikiran lain gitu? Ada nggak di titik itu Pernah kayak aduh pusing banget nih di finance karena kan atur budget. Nah tadi ya seperti yang aku bilang ada atur budget kan ya, atur budget, terus apalagi kalau misalkan ternyata target gak achieve nih, aku harus putar-putar budget gimana gitu caranya. Ketika aku ada di posisi itu, aku selalu ngomong ke Pak Berto. Japri Ya. langsung. Nggak jawab, dia langsung. Oh, langsung ngomong. Langsung ngomong kayak, Apa tuh? aduh Pak, ini aku bingung banget gitu. Ya bingung banget gitu ya terkait di finance ini nih gitu ya. Apalagi juga kan aku awalnya junior dan waktu itu kan di lead langsung sama Pak Berto nih gitu, dan Pak Berto juga kan posisinya bukan dari bagian keuangan ya gitu. Jadi ya cukup banyak banget bingungnya gitu. Cuma Pak Berto selalu ngasih aku kesempatan sih buat terus belajar, berkembang. Beliau kasih aku masukan gitu ya. Kasih aku masukan, dan apalagi masukan yang paling berkesan sekali ya, yang Pak Berto pernah ucapkan ke aku bahwa jangan pernah menganggap diri kita itu gak baik atau gak bisa gitu. Jangan pernah merendahkan diri kita sendiri gitu. Kita tuh sebenarnya bisa, kita tuh sebenarnya mampu kalau ada kemauan. Dari situ akhirnya Teh Jihan bangkit lagi tuh. Ya, terus belajar lagi. Kalau boleh tahu waktu itu ngomong apa Teh Jihan? Ngomong apa? Ngomongnya. Ya, ngomong aja kalau misalkan ternyata bingung nih gitu, mentok gitu, harus gimana. Dan akhirnya dari situ Teh Jihan semangat lagi lah gitu. Ya. Artinya jangan-jangan emang sayanya aja nih yang belum bisa menemukan solusinya. Jalannya betul. Ternyata ada jalan lain nih kalau kita mau nyoba jalan lain gitu. Kalau misalkan ya seperti Pak Berto kan selalu bilang kalau misalkan kita udah gagal pakai solusi A, ya udah jangan fokus ke gagalnya, tapi cari solusi lain sampai kita ketemu jalan yang betulnya. Nice, luar biasa. Wow. Dan sampai sekarang fine aja, aman-aman aja. Ya, setelah aman. Punya mindset itu ya. Nice. Oke, Teh Jihan. Teh Jihan udah kan 3 tahun nih di Binet. Dan sekarang juga sudah punya tim gitu ya. Ya. Dan apa sih yang membuat Teh Jihan bisa sampai di titik sekarang ini itu? Prinsip apa sih yang dipegang nih? Apa sih yang membuat Teh Jihan seperti ini? Lebih ke ini sih ya, mungkin dari kemauan belajar sih. Kemauan belajar ini salah satu hal yang menurut aku penting dan harus dimiliki semua orang sih, kemauan buat belajar. Karena ketika kita gak punya kemauan buat belajar, udah kita stuck di situ-situ aja. Misalkan nih, dulu aku pas waktu posisi masih di junior finance, aku gak ada kemauan nih buat belajar. Aku ngerasa ya udahlah, ini udah yang penting aku udah di posisi akuntansi gitu ya, keuangan sesuai passion aku seneng hitung-hitung gitu ya. Ya udah gak apa-apa di posisi ini. Mungkin aku nggak akan ada di posisi sekarang kalau misalkan aku cuma menerima gitu. Nggak mau belajar. Karena mau belajar, mau berkembang kayak
ngerasa kok gini-gini aja nih gitu. Dan aku juga kan ngerasa masih muda nih, masih muda. Seharusnya aku harus banyak ilmu, banyak belajar. Ini yang penting, ini yang penting banget. Ini juga saya tuh pengen lebih ke tajihan yang sharing sih. Ini yang penting. Binet lovers juga dimanapun berada juga mungkin bisa ambil ya bahwa tajihan ada di titik ini ya, jiwa muda dan usia masih muda. Tajihan bisa punya tim di Binet ya dan konsisten bisa berkarir di Binet selama 3 tahun itu kan bukan hal yang mudah sebetulnya kan. Dan akhirnya tajihan bisa melakukan itu dan ternyata itu yang dipegang ya, mau belajar dan terus ingin berkembang ya. Betul. Maksudnya itu. Mau belajar terus ingin berkembang, jangan menyerah sih. Betul. Dan tadi juga udah di spill kalau tajihan ketika ada tantangan yang bisa kebingungan atau ruwet mumet, tajihan bilang kan. Iya. Bukan tidak bilang terus merasa stres terus akhirnya misal nggak berdaya gitu kan, maksudnya nggak bisa apa-apa. Dan ternyata caranya adalah bilang gitu ya. Caranya juga gimana nih solusinya gitu. Betul. Kalau misalkan emang kita udah ngerasa buntu nih ya, lebih baik kita bertanya sih. Kita bertanya apalagi ke orang yang tepat ya, ke orang yang tahu gitu. Nah, bertanya juga pilih-pilih sih menurut aku ya. Karena ketika kita bertanya ke orang yang salah, jawaban yang kita dapat juga pasti salah. Betul. Gitu. Jadi pilih-pilih juga sih kalau mau nanya. Pilih kepada orang yang tepat. Ya, betul. Nah, kebetulan tajihan tadi dalam kasus tadi tajihan bilangnya ke CEO langsung. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi ya misal ini nggak cuma berlaku di dunia profesional ya, nggak cuma berlaku di dunia kerja, tapi juga misal di luar dunia, di luar dari pekerjaan, di luar dari profesionalitas juga perlu gitu. Jadi kita fokus pada solusi gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa diambil oleh Binet lovers dimanapun kamu berada nih. Nice. Tepuk tangan buat tajihan. Oke, tajihan. Ya. Selama 3 tahun berkarir, tadi juga saya udah sempat dengar bahwa ada orang-orang yang sepertinya sangat support ke tajihan, ya. Maka dari itu pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih orang yang menjadi support system buat seorang Zihan? Siapa sih? Ibu aku sih. Ibu aku adalah support system aku gitu ya. Untuk aku terus berkembang, untuk aku terus belajar gitu. Itu ibu aku sih. Ibu aku wanita yang sangat hebat menurut aku. Dia yang membesarkan aku dari aku kecil sampai aku sekarang gitu ya. Beliau membesarkan aku sendirian, beliau membesarkan aku sampai aku bisa sekarang. Jadi aku sangat cinta ibu aku sih. Sendiri? Ya, sendiri. Kenapa sendiri? Karena bapakku udah meninggal. Sejak aku masih di dalam kandungan. Dan akhirnya sendiri. Maksudnya sekarang di mana ibu? Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Iya, makanya kan aku PP. Makanya PP buat ngurus ibu ya. Betul. Di rumah siapa aja berarti? Ibu? Ada ibu sama keponakan aku. Oh gitu. Tajihan nggak punya adik? Enggak, aku anak terakhir. Kakak? Ada. Kakak ada 3. 3? Cewek, cowok? Cewek 2, cowok 1. Cewek 2, cowok 1. Oh berarti 3 bersaudara tajihan? Iya. Tajihan terakhir bungsu? Iya betul. Sama kayak saya. Oh iya. Bungsu. Yang pertama cowok, kedua cewek. Oh enggak, kalau aku yang pertama cewek, kedua cowok. Oke. Sekarang di Karawang semua ada? Enggak, kalau tete aku di luar kota semua sih. Yang satu di Banten, yang satu di Priuk, terus yang satu di Cikarang. Yang di Karawang kebetulan aku aja. Okay. Makanya gak tega kalau misalkan harus kos kan atau mes gitu di kantor, jadi pulang pergi sih. Oke, nice. Berarti kakak nggak ngurus ibu, maksudnya nggak, ya maksudnya tahu kondisi ibu tapi nggak bisa
pulang pergi ya. Iya, nggak bisa pulang pergi karena kan ada anaknya yang perlu karena kan anaknya masih pada kecil nih. Jadi ya sana sini sih. Dan wah, inspiratif banget ya. Ini terus terang nih, si Aldi Depeng sebagai orang yang baru tahu ya, ternyata Jihan punya alasan tersendiri gitu kan. Ya awalnya saya juga paling berpikir kalau Jihan pulang pergi ya karena emang seneng terus juga mungkin ada hal yang harus dilakukan sama Jihan di rumah gitu untuk aktivitas sehari-harinya itu. Ternyata memang inilah penjelasannya kan, jadi Jihan punya alasan sendiri kalau harus mengurus mama gitu ya. Ibu atau mama bilang? Umi sih, aku bilangnya iya Umi. Kalau orang Dengklok tuh gitu tuh banyak. Iya. BTW ibu saya juga orang Dengklok. Oh iya, asli Dengklok. Ibu saya. Oh, ibunya aja. Ibu saya. Oh. Ibu saya. Jadi saudara saya tuh banyak banget di Dengklok. Di Masa? Kamiri, di Warudoyong. Oh, itu mah Cikangkung ya. Cikangkung. Ibu saya di pasar. Di pasarnya Warudoyong. Halo warga Rengas Dengklok. Luar biasa. Nice. Bukan dulu dong buat Jihan. Untuk tanganin dulu nih. Karena sosok inspiratif yang di usia muda berkarir ya, konsisten selama 3 tahun dan luar biasanya masih mengingat ibu. Kan banyak banget ya. Saya dengar dari ibu saya lah ada lah. Jadi yang berkarir di luar provinsi, luar kota gitu, atau bahkan di dalam kota yang fokus pada karirnya tapi tidak memperdulikan ibu. Belum lama saya udah dengar. Jadi sekarang Jihan cerita ternyata berbalik belakang dengan apa yang saya dengar di ibu saya. Gak tega deh kayaknya aku. Betul. Keren banget lah Jihan. Oke, itu kan ibu nih. Selain ibu. Selain ibu sih lebih ke ya yang bikin support system ya. Salah satunya adalah ya impian sih. Karena kan impian yang membuat kita terus semangat ya. Terus semangat. Jadi salah satunya selain ibu ya impian. Nice, luar biasa. Kalau di profesional kerja di Binet yang bikin semangat kerja di Binet yang bikin semangat kerja di Binet yang bikin semangat kerja ada nggak? Tim kerja ya, teman-teman tim FAT. Terus yang membuat Jihan seperti sekarang ini bisa belajar Pak Berto? Ya, Pak Berto. Ya, karena kesempatan yang diberikan Pak Berto itu tuh yang bikin aku terus belajar, berkembang sampai di posisi sekarang. Nice. Oke, Jihan. Ibu kan pasti nonton nih. Harusnya sih nonton, ntar di share linknya. Atau enggak nonton aja ntar pas di rumah nih. Boleh, nanti aku kasih. Nah, pasti kasih. Coba mau ngomong apa nih buat ibunya Jihan sama orang yang tadi udah disebutin. Berarti tadi siapa aja? Orang tua, tim kerja sama Pak Berto. Coba mau ngomong apa? Buat Mi di rumah, semoga Mi sehat terus, diberikan umur yang panjang dan terus bahagia. Amin. I love you pokoknya. Amin. Kalau buat tim kerja dan Pak Berto? Kalau buat tim kerja sama tim kerja dulu ya. Boleh. Buat tim FAT yang tersayang, terima kasih selalu mewarnai hari-hari aku tiap hari di tempat kerja. Kalian is the best pokoknya. Nice. Kalau buat Pak Berto? Buat Pak Berto, terima kasih sudah menjadi leader yang sangat baik, yang selalu membimbing aku, mengarahkan. Aku banyak berterima kasih sama Pak Berto karena Pak Berto memberikan kesempatan aku untuk terus dan berkembang sehingga aku terus improve tiap harinya. Nice, tepuk tangan ini. Oke, Jihan, luar biasa. Kata-kata ada nggak harapan buat Binet ke depan nih? Oh, pasti ada dong. Apa tuh? Semoga Binet kedepannya
terus maju dan berkembang, dan Binet selalu memberikan dampak yang baik buat masyarakat seperti yang kita harapkan. Semoga Binet bisa mencapai dreamnya yang sesuai apa yang kita plankan. Mantap. Amin. Amin. Amin lagi. Dan terakhir 3 kata untuk Binet, Teh Jihan. Binet, I love you. Kemarin pada pusing ini, I love you, nice, luar biasa. Teh Jihan, terima kasih banyak udah bisa nyempetin ke Binet Talk. Saya rasa cukup betapa inspiratifnya betapa inspiratif sekali Teh Jihan ini untuk bisa dijadikan role model mungkin untuk Binet lovers yang lagi down atau apa. Dan ini dia sosok Teh Jihan Nabila sebagai Jihan Nabila, bener kan? Iya betul, Jihan Nabila. Teh Jihan Nabila menjadi Binet Fighters di Binet. Nice. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Jihan. Terima kasih banyak ya, jangan kapok main ke Binet Talk. Ntar kapan-kapan barangkali waktu jadi supervisor, manager finance ya. Amin. Diundang lagi di Binet Talk. Oke, Teh Jihan, thank you. Siap, oke. Jadi buat Binopers dimanapun kamu berada, jangan lupa komen, kasih feedbacknya. Kalau yang pengen nanya-nanya Teh Jihan bisa di komen, atau enggak bisa langsung minta nomornya di komen ya, boleh. Atau langsung DM lah ke IG-nya ya. Ntar bakal dicantumin IG-nya. Nice. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya. Subscribe, like kalau suka video ini, klik dislike kalau nggak suka ya. Klik dislike-nya 2 kali ya guys. 1 terus 1 lagi gitu ya. Nah, jadi kalau suka kliknya sekali, like-nya, kalau nggak suka dislike-nya 2 kali. Oke, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng pamit undur diri. Juga Jihan Nabila. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.